Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afirman Syaputra dengan NBI 146 2100 178. Kali ini saya dengan kelompok saya Ahmad Muklis Al Ghazali dengan NBI 146 2100 208 dan Muhammad Arifin dengan NBI 146 2100 140 akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa identifikasi COVID-19 dengan matkul kecerdasan artifisial. Untuk malam hari ini kebetulan yang menjelaskan yaitu saya dan Muklis karena Muhammad Arifin tidak bisa hadir dikarenakan ada acara keluarga teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Oh ya, untuk dosen pembimbing mata kuliah ini beliau adalah Pak Andre Kartika Widi Pantenda Eskom Mkom. Di Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya teman-teman. Untuk yang pertama mengenai penjelasan proyek, latar belakang sampai apa itu manfaat penelitian akan dijelaskan oleh Muklis dan Muklis akan mencoba share screen teman-teman. Silakan Muklis share screen sekarang. Jangan lupa apa itu mic-nya Klis. Bisa. Oke, lanjut. Untuk penjelasan proyek satu sistem pakar diagnosa atau identifikasi COVID-19. Untuk referensi ini di sini ada linknya. Terus latar belakang, semakin cepatnya penyebaran virus COVID-19 di berbagai penjuru dunia belakangan ini menjadi perhatian dunia. Virus COVID-19 yang sudah sampai penyebaran ke Indonesia ini sudah banyak warga Indonesia yang sudah dinyatakan terjangkit virus COVID-19 atau virus corona dengan jumlah peningkatan kasus yang per hari bisa mencapai lebih dari 4.000 lebih kasus di Indonesia. Angka kematian warga yang terpapar virus COVID-19 semakin meningkat terutama di Indonesia karena kurangnya kesadaran masyarakat maupun pengetahuan tentang gejala-gejala awal pada gejala virus COVID-19 yang kurangnya fasilitas teknologi kesehatan yang memadai untuk menangani virus COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah teknologi komputer yang bertujuan untuk membantu dokter dan masyarakat untuk mendeteksi virus COVID-19 dengan dibuatnya aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi virus COVID-19 ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan dokter dalam mendeteksi virus COVID-19. Yang B, apakah ide itu mungkin diimplementasikan? Mungkin sebelum pasien atau masyarakat ke dokter, masyarakat bisa melihat referensi terhadap penyakit COVID-19 untuk mendiagnosa dini COVID-19. Manfaat dari penelitian. Hasil penelitian terhadap rancangan aplikasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit COVID-19 dengan ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat kegunaan antara lain satu secara teoritis akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki perpustakaan akademik tentu khususnya mengenai sistem pakar untuk keperluan medis berupa aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit COVID-19.
serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berkeinginan untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil skala penelitian yang berbeda, lokasi yang berbeda, parameter atau berbagai faktor, dan sampel penelitian yang beragam. Kedua, secara praktis hasil penelitian yang berupa aplikasi sistem Pakar diharapkan dapat memberi masukan bagi dokter, perawat, tenaga kesehatan, ahli virologi, ahli epidemiologi, ahli obat-obatan, dan ahli biologi molekuler, hingga masyarakat umum memanfaatkannya secara bijak. Pemanfaatan sistem Pakar yang dapat digunakan untuk perancangan aplikasi sistem Pakar diagnosa penyakit COVID-19. Untuk 4, implementasi ide bahasa pemrograman Prolog dilanjutkan Afif Firmansyah. Oke, terima kasih Muklis, silakan di mute agar tidak mengganggu. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan tentang pembahasan Muklis tadi. Sekarang kita masuk ke implementasi ide bahasa pemrograman Prolog. Untuk shortcode-nya seperti ini, saya sudah screenshotkan, dan ini salah satu contoh hasil programnya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar isi. Isinya ada pendahuluan, deskripsi sistem, pengujian sistem, dan lampiran program dan tangkap layar. Singkat cerita, pendahuluan coronavirus di sini seringkali dengan COVID kita sebutnya teman-teman. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang berisiko tinggi terpapar COVID-19. Karena merupakan salah satu negara yang berisiko tinggi, dengan kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya untuk melakukan deteksi awal. Nah, dengan perancangan sistem Pakar kita ini, kita dapat memudahkan niatnya ke depannya untuk masyarakat pada umumnya atau dokter-dokter, sehingga tidak perlu langsung kayak bersentuhan fisik teman-teman. Jadi dengan diagnosa simpel ini kita mungkin bisa upload ke web atau apa. Diharapkan sistem yang sederhana ini dapat membantu. Yang kedua, deskripsi sistem. Di sini saya ada 2 tabel. Yang pertama tabel penyakit, ini digunakan untuk mengetahui kode penyakit, nama penyakit, dan keterangan. Yang kedua, tabel gejala. Tabel ini digunakan untuk mengetahui nama gejala dan kode gejala. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Untuk yang saya beri kode CV001 itu gejalanya demam tinggi, dan seterusnya sampai mual. Berlaku pun juga untuk nama penyakit. Saya di sini menggunakan 3 tingkatan di dalam sistem yang kita bikin. Yang pertama COV001 itu tingkat bawah, yang 002 tingkat menengah, dan 003 tingkat atas. Untuk pengujian sistemnya kita udah menuliskan kode program di sini teman-teman. Bisa kita lihat untuk hipotesis awalnya untuk mengetahui jenis COVID, saya bedakan menjadi 3. Kami bedakan menjadi 3, tingkat bawah, menengah, dan tingkat atas. Jadi setiap COVID itu ada gejalanya masing-masing. Jadi untuk tingkat bawah itu jika pasien demam tinggi, batuk, sesak nafas, ruam kulit, dan mual itu termasuk tingkat bawah. Sedangkan untuk tingkat menengah, poin 1-3 tetap sama seperti tingkat bawah. Sedangkan untuk poin 4-5 itu kita ketambahan sakit otot dan sakit kepala. Untuk yang tingkat atas sama seperti tingkat 2, tingkat menengah demam tinggi, batuk, sesak nafas, dan untuk 4-5 itu sakit otot dan diare. Di sini konklusinya dihasilkan setiap kasus yang diberikan oleh sistem Pakar. Jika gejala-gejala yang terlihat pada pasien tidak sesuai, maka sistem Pakar akan mencari rule lain yang sesuai untuk gejala-gejala tersebut. Dengan menggunakan proses inferensi berdasarkan rule di atas, sistem Pakar dapat mengeluarkan konklusi atau diagnosis tingkatan virus COVID-19. Ini untuk screenshot Prolog yang kita gunakan, dan ini hasil untuk programnya. Ini